أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بواسطه الخيرات وجعلنا أبناء الطاعة في الكلمة وأمرنا أن نشكره على ما فضلنا به من أموال النعيم والعطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ويتصف بأكمل الخصال وأحمد الصفات أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد مسلمين جماعة الحياة رحمكم الله. الحمد لله selawat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan merayakan Idul Adha di tahun ini. Mari kita menyambut dan merayakan hari yang istimewa ini dengan sepenuh rasa syukur. Bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani sholat Id dengan aman tanpa ada halangan. Bersyukur kerana kita mampu melaksanakan ibadah kurban sebagai wujud ketaatan kepadanya. Dan bersyukur kerana kita bisa bersama-sama memperbanyak zikir dan doa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Idul ini menjadi hal istimewa untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik dan bersemangat untuk beribadah kepadanya. Mari muslimin rahimakumullah. Idul Adha bukanlah sekedar hari raya yang biasa. Ia mengandung banyak nilai dan spirit yang bisa kita gali dan menjadi pedoman untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keislaman kita. Idul Adha mengajak kita keikhlasan sejati dalam beribadah tanpa mengharapkan puji manusia. Idul Adha memupuk semangat ketaatan kepada Allah dan mempersembahkan sebagian dari harta yang dimilikinya dengan menyembelih hewan kurban. Idul Adha juga mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia, terutama kepada mereka yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan harta melalui pembagian daging kurban. Kita diajak untuk merasakan betapa berharganya berbagi dan bagi miskin, anak-anak yatim dan mereka yang kurang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nilai dan spirit yang bisa digali dari Idul Adha dan ibadah-ibadah yang menyertai adalah yang pertama, tauhid dan ketundukan total kepada Allah. Salah satu nilai paling agung yang terkandung dalam syariat kurban adalah tauhid, yaitu menyerahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyekutuinya
dengan apapun. Kurban bukan sekedar memilih hewan terbaik untuk disembelih, melainkan manifestasi ketundukan penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ikrar dalam bentuk perbuatan bahwa hidup dan mati kita hanya untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Ta'ala. Tidak ada sesuatu baginya, tidak ada sesuatu baginya, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama bersendiri. Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik ibadah, ritual seperti sholat dan penyembelihan, maupun aktivitas lain yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya ditujukan kepada Allah. Syahid Syekh Sayyid menjelaskan dalam tafsirannya, ini adalah bentuk totalitas penyerahan diri kepada Allah dengan setiap bisikan dalam hati dan setiap gerakan yang dilakukan, baik melalui sholat dan itikaf, bahkan seluruh hidup hingga mati. Totalitas penyerahan diri ini meliputi seluruh amalan ibadah ritual, aktivitas sehari-hari hingga air menjemput dan segala yang menyertai setelahnya. Dalam konteks Idul Adha, penyembelihan hewan kurban bukan sekadar tradisi tahunan atau pesta penyembelihan hewan, tetapi merupakan ibadah sehingga yang melambangkan kedudukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan bahwa penyembelihan hewan dengan niat untuk melakukan persembahan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dan jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka menjadi perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Sabda Nabi, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang membeli hewan dan disembelihkan kepada selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Idul Adha dan syariat kurban merupakan momentum pembaruan tauhid dalam diri setiap muslim. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan penuh keimanan dan ketundukan bersedia penyembelihan putranya atas perintah Allah, maka umat Islam diajarkan untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah dan larangannya tanpa ragu dan tanpa syarat. Ketundukan seperti inilah yang menjadi inti dari agama Islam, sebab Islam sendiri bermakna penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat tauhid, yaitu mengikhlaskan setiap amal ibadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuknya dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rahimahullah. Yang kedua, itu ada hamalan kita keikhlasan dalam beribadah. Ibadah kurban tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dilakukan dengan niat yang murni. Oleh karenanya, bukan karena ingin dilihat dan dipuji ataupun supaya dianggap sebagai orang yang soleh, atau bahkan sekedar ingin meningkatkan integritas suara. Kurban tidak seharusnya disalahgunakan untuk mencari kedudukan di mata manusia, karena kurban adalah ibadah murni yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebesar apapun hewan kurban yang disembelih, jika bukan oleh karena Allah, maka akan sia-sia. Sebagai apapun daging yang dibagikan, bila hanya ingin mendapatkan pujian manusia, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daging yang dibagikan tidak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan yang melandasi amal kurban